Oke, salam dahsyat sahabat Lee Jun Sang Network ya. Jadi sahabat sekalian, pada sesi kali ini adalah sesi yang luar biasa ya. Jadi kita akan bahas mengenai obat yang keempat ya. Jadi untuk jaringan Anda yang belum bisa melakukan presentasi solusi ya. Jadi sahabat sekalian, kita tahu bersama bahwa setelah yang melakukan pendekatan atau PDKT sebelumnya, sesi sebelum dari ini gitu ya. Sesi sebelumnya adalah mengajak Anda semua dan jaringan Anda itu bisa memahami bagaimana melakukan pendekatan ya, menemukan kebutuhan sebelum melakukan yang namanya presentasi solusi ya. Nah, namun sayang sekali banyak daripada pemain bisnis jaringan ya itu belum bisa atau belum efektif melakukan yang namanya presentasi solusi ya. Kebanyakan dari mereka melakukan presentasi hanya sebagai sebuah rutinitas ya, yang dilakukan secara umum tapi tidak betul-betul merupakan presentasi solusi yang dibawakan dan sebagai sebuah solusi buat prospek ya. Nah, hal inilah yang seringkali menjadi faktor kegagalan bagi banyak sekali para pelaku bisnis jaringan dalam melakukan presentasi bisnis mereka, karena presentasi bisnis sangat berbeda dengan yang namanya presentasi solusi. Sahabat sekalian, untuk mereview Anda kembali, sesi kita kali ini adalah bagian daripada jawaban untuk diagnosa Anda terhadap jaringan Anda yang tentunya belum bisa melakukan presentasi solusi, dan Anda melihat dia sudah sering melakukan presentasi namun tidak bisa membuat orang tertarik ya, atau kesimpulan Anda presentasinya tidak tepat ya. Nah, untuk review kembali bahwa presentasi solusi adalah ada di tahapan kedua ya dalam siklus membangun jaringan ya, di mana di tahapan kedua ini ada 4 langkah ya, yaitu yang pertama adalah prospecting atau fact finding, yaitu adalah menemukan fakta atau kebutuhan daripada prospek. Kemudian langkah kedua yang akan kita bahas kali ini adalah melakukan yang namanya presentasi solusi ya, dan kemudian baru yang melakukan yang namanya follow up. Dan yang terakhir adalah melakukan yang namanya closing. Ya, ini adalah tahap kedua daripada siklus membangun jaringan. Nah, kita tahu bersama bahwa ciri-ciri daripada jaringan Anda tentunya yang belum bisa secara efektif melakukan presentasi solusi adalah presentasinya tidak atau belum membuat orang lain tertarik ya. Jadi presentasi sih presentasi gitu kan, tapi tidak menarik ya, tidak membuat orang itu tergerak untuk bergabung dalam bisnis jaringan ya, atau melakukan tindakan apapun ya. Salah satunya adalah pendorong untuk closing ya. Jadi itu ciri-cirinya sahabat sekalian ya. Nah, oleh sebab itulah hari ini kita akan bahas ya, bagaimana caranya ya Anda dan jaringan Anda bisa secara efektif melakukan presentasi solusi kepada prospek Anda, bukan hanya sekedar presentasi bisnis. Sahabat sekalian, sebelum kita lanjutkan kepada strateginya mengenai presentasi solusi, saya ingin sampaikan kepada Anda semua bahwa ada satu hal yang sangat penting berkenaan dengan presentasi solusi, yaitu yang disebut dengan mindset ya. Banyak daripada pemain bisnis jaringan atau mereka yang baru bergabung dalam bisnis jaringan, mereka baru atau sampai di pendekatan kepada prospek, mereka belum atau tidak berani melanjutkan proses berikutnya sampai kepada presentasi solusi. Ya, kenapa? Karena mindset mereka adalah mereka menganggap diri mereka lebih bawah dibandingkan prospek. Artinya lebih butuh daripada si prospek ya. Artinya mereka menganggap bahwa diri mereka ketika menemui prospek ini untuk melakukan presentasi, mereka merasa diri mereka seakan-akan ya membutuhkan si prospek untuk membeli produk mereka atau untuk join kepada bisnis yang mereka tawarkan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mindset seperti ini adalah mindset yang sedikit keliru. Ya, kenapa? Kalau jaringan Anda masih punya mindset seperti ini, maka secara level psikologis ya mereka akan ketakutan atau merasa perlu satu upaya yang kuat ya kan untuk mencoba menemui prospeknya untuk melakukan presentasi solusi. Kenapa? Karena mereka berada dalam posisi di bawah atau menawarkan sesuatu. Ya, mereka merasa bahwa mereka yang butuh kepada prospek ya. Nah, inilah mindset yang seringkali menghambat para pemain bisnis jaringan untuk melanjutkan pada steps berikutnya, yaitu melakukan presentasi solusi. Padahal mereka sudah berhasil melakukan pendekatan, tapi akhirnya mereka tidak berani melangkah lebih jauh untuk melakukan presentasi solusi. Ya, nah jadi sahabat leader sekalian ya, para pemain bisnis jaringan ya, Anda semua yang mendengarkan sesi kali ini,
Saya ingin kita semua, Anda semua, mari kita ubah mindset kita masing-masing. Ya, Anda sebagai pelaku bisnis jaringan, itu Anda sebenarnya adalah orang yang hadir untuk memberi solusi dan peluang kepada prospek Anda, bukan untuk menjual produk. Dalam bisnis jaringan, produk adalah salah satu sarana untuk bisa mempercepat pencapaian impian daripada setiap prospek Anda dan pencapaian impian Anda. Produk yang berkualitas akan sangat memudahkan untuk menjalankan bisnis jaringan, ya kan? Dan sistem yang bagus juga akan memudahkan dalam menjalankan bisnis jaringan. Namun sekali lagi yang Anda harus pahami adalah Anda bukan tujuannya untuk menjual produk kepada si prospek. Tujuan Anda sekali lagi melakukan presentasi solusi adalah memberi solusi buat masalah si prospek, ya, bukan kepada masalah Anda. Ya, jadi Anda menjalankan bisnis jaringan mungkin saja Anda punya masalah. Ya, artinya Anda punya impian yang Anda kejar hari ini. Tapi pastikan Anda menemui prospek itu bukan untuk menyelesaikan masalah Anda. Maksud saya mindsetnya jangan seperti itu. Mindsetnya adalah Anda datang kepada prospek Anda dengan tujuan untuk membantu si prospek Anda tadi untuk memberi solusi terhadap semua masalah yang mereka miliki, yang Anda sudah temukan sebelumnya pada proses PDKT. Ya, entah apa dia misalnya butuh yang namanya produk kesehatan karena keluarganya ada yang sakit misalnya, ya, atau Anda melihat dia butuh untuk tambahan penghasilan. Ya, karena pekerjaan atau bisnisnya sedang tidak bagus. Atau mungkin ya, pekerjaan bisnisnya selagi bagus tapi dia tidak bisa menikmati hidupnya, tidak bisa memiliki kebebasan waktu, tidak bisa menikmati hobinya misalnya. Anda datang untuk memberi solusi untuk mereka dengan bisnis ini, sahabat sekalian, ya. Nah, jadi kalau Anda semua, jaringan Anda semua punya mindset seperti itu, saya pastikan Anda akan melakukan presentasi solusi ini dengan enteng, tanpa beban, ya, dan tanpa Anda merasa harus closing si prospek, ya. Jadi Anda datang itu kelihatan gitu loh. Kelihatan kalau Anda itu datang membawa solusi buat mereka. Nah, ini adalah sebuah mindset yang penting yang akan sangat berpengaruh terhadap ya closing atau tidaknya prospek tadi, sahabat sekalian. Selanjutnya, sahabat sekalian, berikut adalah cara-cara untuk melakukan presentasi solusi. Presentasi solusi pada dasarnya dibagi dua, ya. Yang pertama adalah bertemu langsung, ya, dalam bentuk one on one atau BOP, ya, atau home meeting namanya, ya. Jadi sahabat sekalian, Anda bisa lihat bahwa proses untuk melakukan presentasi solusi memang yang paling efektif adalah bertemu langsung. Kenapa paling efektif? Karena ketika Anda bertemu langsung, Anda bisa secara cepat untuk melakukan handling objection atau mengatasi keberatan atau pertanyaan-pertanyaan si prospek pada saat mereka baru mendengarkan yang namanya presentasi, ya. Namun untuk bertemu langsung dalam melakukan presentasi solusi tentunya memerlukan waktu, ya, memerlukan waktu yang Anda harus siapkan dan Anda harus sesuaikan dengan prospek Anda. Ya, jadi sekali lagi bertemu langsung ada dua, one on one dan BOP atau home meeting. Di mana prioritas pertama tentunya yang paling efektif dalam melakukan presentasi solusi adalah nomor satu, yaitu one on one. Karena Anda bisa menyelesaikan atau memberi solusi kepada prospek Anda secara private, secara langsung. Sementara BOP sifatnya lebih umum dan terkadang kita tidak bisa menyelesaikan atau memberi solusi kepada seluruh prospek kita pada saat yang bersamaan dalam sebuah acara BOP atau home meeting. Ya, nah berikutnya ya presentasi solusi yang bisa dilakukan secara umum sebenarnya adalah online. Ya, online sistem itu jika perusahaan bisnis jaringan ini memiliki tools yang membantu Anda, misalnya dalam bentuk video, audio yang bisa membantu prospek Anda mengatasi solusi yang masalah yang mereka miliki, itu sangat bagus sekali. Ya, dan secara online sistem Anda bisa lihat seharusnya bisnis jaringan itu memiliki dua jenis presentasi solusi. Yang pertama adalah Zoom, ya, Zoom presentasi. Ya, dalam Zoom presentasi itu biasanya ada langsung presentasi bisnis dan sekaligus presentasi solusi. Ya, dan berikutnya adalah video-video, ya, video-video presentasi. Bukan sekedar video presentasi umum, namun video-video yang cocok dan tepat untuk masalah prospek Anda. Ya, perusahaan bisnis jaringan yang bagus, mereka akan memiliki tools-tools ini untuk memudahkan Anda ya untuk melakukan yang namanya presentasi solusi baik secara online, itu bisa dilakukan, ya. Nah, jadi untuk presentasi solusi secara online ini adalah
level ketiga dan keempat yang bisa Anda pilih ya. Namun sekali lagi, efektivitas untuk melakukan presentasi solusi selalu diawali dari yang nomor satu ya. Jadi sebisa mungkin Anda harus lakukan nomor satu, dua, tiga, dan empat. Nah, tapi kalau seandainya betul-betul tidak bisa, ya video presentasi adalah langkah terakhir atau cara terakhir yang Anda bisa pilih untuk memberikan presentasi solusi kepada prospek Anda. Sekali lagi ya, adalah langkah terakhir di mana prospek Anda itu mungkin tidak memungkinkan untuk ketemu misalnya. Tidak memungkinkan untuk datang home sharing atau BOP. Tidak memungkinkan untuk hadir Zoom. Ya terpaksa Anda berikan yang keempat, yaitu memberikan video untuk memberi solusi buat mereka. Sahabat leader sekalian, berikut adalah cara pertama Anda memberikan presentasi solusi, yaitu one on one. One on one secara sederhana artinya maknanya adalah Anda menemui prospek Anda itu satu persatu dengan Anda. Ya, bisa saja Anda ditemani oleh upline Anda misalnya ya. Ketika Anda misalnya merasa belum pede untuk menemui prospek Anda secara pribadi, ya. Nah, Anda harus perhatikan baik-baik bahwa presentasi one on one itu berarti ini presentasi itu akan betul-betul mengandalkan kekuatan Anda pribadi. Jadi artinya Anda harus betul-betul sempurna dalam melakukan presentasi solusi kali ini ya. Kecuali Anda misalnya ditemani upline Anda, nah itu Anda boleh lebih bernafas lega gitu ya. Karena kalau seandainya ada hal-hal yang mungkin Anda belum bisa handling, upline Anda pasti akan bantu. Nah, sekali lagi tetap walaupun ada upline Anda harus perhatikan baik-baik. Berarti kekuatan atau power atau hasil daripada presentasi one on one ada di tangan Anda. Anda juga akan sangat berpengaruh dan memiliki peran sangat penting ketika Anda melakukan presentasi one on one ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gunakan tools yang tepat. Ya, gunakan tools yang tepat ini sangat penting. Tools adalah alat bantu ya yang bisa Anda gunakan untuk memberikan yang namanya presentasi solusi. Ya, tools alat bantu yang tepat ini akan membuat si prospek bisa lebih memahami apa yang Anda sampaikan kepada mereka. Ya, tools itu bisa berupa iPad, ya bisa berupa buku presentasi, bisa berupa starter kit, bisa berupa brosur ya kan, atau bisa berupa coret-coretan kertas dan sebagainya ya. Anda harus siapkan tools yang tepat ya, dan pastikan Anda bisa memberikan visualisasi yang jelas kepada prospek Anda. Ya, saya ingin sampaikan kepada Anda sahabat sekalian bahwa dalam melakukan presentasi solusi ya, penting sekali yang namanya visualisasi. Ya, kenapa? Karena tidak banyak orang yang bisa melakukan atau memahami sesuatu hanya dari mendengarkan saja. Ya, kadang-kadang saya sering kali lihat ya, para pemain bisnis jaringan karena saking semangatnya dia melakukan presentasi, dia ngomong aja tanpa memberi visualisasi kepada orang tersebut. Ya, ngomong saja mungkin karena kesempatannya tidak ada gitu ya. Misalnya lagi ketemu di mall gitu ya, lagi ngobrol-ngobrol, kemudian karena saking semangatnya akhirnya presentasi. Ya, presentasi, ya tapi nggak pakai visualisasi. Ya, jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa presentasi solusi tanpa visualisasi itu butuh orang yang IQ-nya tinggi untuk bisa memahami. Jadi maksud saya begini, tidak banyak orang di Indonesia itu yang bisa memahami presentasi tanpa visualisasi. Hanya orang yang punya IQ tinggi yang bisa memahami itu. Dan hanya orang yang betul-betul sudah berpengalaman dalam bisnis jaringan yang bisa memahami presentasi Anda yang tanpa visualisasi. Ya, oleh sebab itulah kita harus pahami bersama bahwa kebanyakan orang ya itu butuh visualisasi ketika Anda menceritakan sebuah konsep atau memberikan sebuah presentasi solusi. Oleh sebab itulah Anda harus siapkan tools yang tepat. Bagaimana cara Anda memvisualisasikan daripada program bisnis jaringan Anda? Nah, itu yang harus Anda siapkan ya. Kemudian hal ketiga yang terpenting adalah Anda harus menguasai yang namanya hypnoselling dalam melakukan presentasi solusi. Apa itu hypnoselling ya? Hypnoselling itu adalah bagian daripada hipnotis. Namun bedanya kalau hipnotis, Anda harus membuat orang lain tertidur, baru Anda memberikan sugesti kepada orang tersebut. Namun hipnosis, hypnoselling itu adalah sebuah ilmu hipnotis juga ya, melakukan sebuah penjualan atau presentasi solusi ya, tapi tidak perlu membuat orang lain tertidur. Orangnya masih secara sadar itu bisa mengikuti ya apa yang menjadi keinginan Anda secara positif tentunya ya, kaitannya untuk memberi solusi kepada masalahnya dia.
ya. Nah, jadi ini nanti kita akan bahas pada slide berikutnya mengenai hypnoselling, ya. Dan saya akan kupas kulit-kulitnya saja karena tentu sekali akan ada sesi khusus ya, sahabat sekalian ya, agar Anda bisa melakukan secara sempurna yang namanya hypnoselling, ya. Presentasi one on one itu bisa untuk semua tipe prospek. Ya, saya ingatkan sekali lagi kepada Anda semua, Anda yang sudah mengikuti sesi sebelumnya yang berkenaan dengan PDKT, kita sudah belajar sama-sama bahwa manusia ada 4 tipe ya. Ada sanguinis, ada kolerik, ada melankolis, dan ada plekmatis ya. Presentasi solusi sekali lagi itu bisa untuk semua tipe prospek. Ya, jadi artinya semua tipe prospek ketika Anda tepat cara melakukan pendekatan untuk melakukan pertemuan, maka mereka bisa Anda prospek dengan cara melakukan presentasi solusi secara one on one. Berikut adalah panduan standar ya yang namanya hypnoselling. Sekali lagi saya tidak bisa bicara detail pada sesi kali ini. Anda harus mengikuti ya sesi khusus mengenai hypnoselling di Lee Jun Sang School of Networker ya. Hypnoselling yang pertama ya berkenaan dengan tatapan mata. Jadi sahabat sekalian, saya sangat memahami dan saya sangat menyadari bahwa hypnoselling itu akan sangat berpengaruh ketika Anda memiliki cara menatap prospek dengan benar. Ya, nah beberapa kata kunci yang ingin saya sampaikan kepada Anda dan ada hal-hal yang Anda harus hindari agar Anda bisa tepat untuk bisa melakukan hypnoselling dengan yang namanya tatapan mata. Ya, pertama adalah Anda ketika menatap prospek, tataplah di bagian segitiga mata yang ada pada slide. Anda perhatikan baik-baik. Sekali lagi, ketika Anda melakukan presentasi solusi, ketika Anda lagi ngobrol langsung dengan prospek Anda lakukan tatapan mata di segitiga tatapan mata yang saya sampaikan di slide. Ya, Anda lihat baik-baik. Jadi mata Anda maksudnya natapnya hanya di bagian itu, ya. Jadi sahabat sekalian, dan Anda perhatikan baik-baik bahwa jangan keluar dari segitiga itu, ya. Kalau Anda perhatikan baik-baik, contoh ya, kalau Anda saja sedang berbicara dengan lawan bicara Anda, ternyata lawan bicara Anda itu menatap Anda ke arah yang lain, melihat Anda atau ketahuan melihat Anda ke arah yang lain. Ke arah yang lain itu mana maksudnya? Di luar segitiga itu. Contoh aja misalnya, dia menatap ke arah bibir Anda, ya, atau ke arah leher Anda, atau misalnya ke arah dada Anda, atau bahkan lebih ekstrim lagi dia lihat ke arah kaki, sepatu, ke arah lutut Anda misalnya. Anda bisa bayangkan perasaan Anda bagaimana? Nggak enak kan? Ya. Kalau Anda seorang wanita, mungkin Anda berpikir bahwa kalau yang menatap itu cowok, Anda berpikir ini orang ngeres nih gitu. Ya. Nah, jadi kalau Anda seorang laki-laki, Anda ditatap dengan cara seperti itu di luar segitiga ini, biasanya seorang laki-laki itu tersinggung. Jadi dalam hati dia merasa, apa yang salah ya dengan penampilan saya? Ke orang ini menatapnya ke arah baju, ke arah kaki, misalnya ngelihat sepatu misalnya dan sebagainya. Ya, jadi hati-hati. Nah, kalau orang lain yang melakukan itu ke Anda, ya nggak masalah. Karena mereka tidak sedang melakukan yang namanya proses presentasi solusi. Nah, tapi masalahnya adalah Anda saat ini sedang melakukan proses presentasi solusi. Oleh sebab itu, Anda penting sekali, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, membuat prospek Anda nyaman dengan Anda. Jadi kalau Anda cara menatap matanya salah, sahabat sekalian, prospek itu udah gak nyaman dengan Anda, apalagi gak respect jadinya dengan Anda. Gara-gara tatapan mata Anda salah. Mohon maaf kalau Anda yang pria misalnya ya, Anda misalnya melihat di bagian di luar segitiga ini, bagian bibir misalnya atau bawahnya ya, itu wanita itu akan tersinggung sahabat sekalian. Ya, kalau Anda pria melihat seperti itu gitu, Anda akan dianggap, wah ini porno nih gitu. Ya, jadi artinya ngeres gitu ya. Nah, jadi hati-hati dengan tatapan mata. Sekali lagi, selalu tatapan mata di segitiga ini. Dan Anda harus perhatikan baik-baik cara menatap mata adalah Anda jangan sorot terus gitu. Jadi Anda sekali-kali alihkan. Ya, alihkan itu maksudnya Anda boleh kedipkan mata Anda. Ya, Anda menunduk ke bawah, habis itu lihat lagi sesekali. Jangan natap tajam ke arah matanya terus-menerus, jangan. Ya, itu juga nggak bagus ya. Kemudian perhatikan baik-baik sahabat sekalian. Tatapan mata Anda juga harus berbicara. Maksudnya apa? Tatapan mata Anda kadang-kadang harus tajam, kadang-kadang harus dalam. Kadang-kadang harus ketika cerita sedih, Anda harus memperlihatkan kesedihan dengan tatapan mata. Ketika cerita gembira, Anda harus memperlihatkan cerita gembira tatapan mata yang gembira.
Ya, saya tidak usah mengajari Anda mengenai hal ini, tapi yang penting ketika Anda melakukan presentasi atau melakukan tatapan mata harus sesuai dengan apa yang keluar dari mulut Anda, itu intinya. Ya, jadi jangan sampai ketika Anda misalnya cerita yang seneng gitu ya, tatapan mata Anda lagi sedih, kayak lagi merenung gitu ya. Nah, itu akan kelihatan sahabat sekalian ya. Oleh sebab itulah makanya kenapa tatapan mata itu penting. Ya, atau ketika Anda sedang berniat untuk memasukkan sebuah informasi yang penting misalnya, Anda bisa natap dia dalam-dalam. Ya, dalam-dalam tatapnya, lebih dalam dari biasanya ketika Anda berusaha memasukkan sebuah informasi penting ya. Nah, ini sekilas mengenai tatapan mata dulu ya, rambu-rambu sederhananya. Secara detail sahabat sekalian nanti kita akan belajar sama-sama pada tentunya sesi khusus mengenai hypnoselling ya. Kemudian hypnoselling yang kedua berkenaan dengan bahasa tubuh ya. Berkenaan dengan bahasa tubuh itu banyak sekali. Saya tidak mungkin bahas pada Zoom kali ini. Yang saya akan bahas hanya khusus yang gampang kelihatan dulu, yaitu gerakan tangan. Ya, karena gerakan tangan Anda kelihatan ya pada saat Anda melakukan presentasi solusi. Gerakan tangan adalah body language yang paling bisa mempengaruhi karena paling terlihat secara jelas oleh prospek Anda. Ya, yang lain juga merupakan gerakan tubuh. Contoh ya, gelengan leher Anda, gerakan kepala Anda, arah badan Anda. Ya, cara duduk Anda, bagaimana arah kaki Anda saat duduk, ya kan, di mana tempatnya Anda harus duduk pada saat prospek Anda ada di situ, di sini dan sebagainya, ya kan, dan bagaimana gerakan tubuh yang harus Anda lakukan itu nanti pada sesi khusus hypnoselling. Saya tidak mungkin bahas satu persatu, ya. Nah, yang ingin saya bahas secara sederhana dulu adalah gerakan tangan, ya. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, gerakan tangan ini juga sangat berpengaruh terhadap presentasi solusi yang Anda lakukan. Ya, Anda bisa memainkan gerakan tangan. Ya, gerakan tangan terbuka. Ya, Anda bisa lihat gerakan tangan terbuka adalah telapak tangan menghadap ke atas. Itu menunjukkan Anda terbuka, misalnya ya. Jadi maksud saya gerakan tangan itu adalah sesuatu bahasa tubuh yang membantu alam bawah sadar prospek untuk lebih memahami dan menyetujui apa yang Anda katakan. Ya, itu tujuannya gerakan tangan. Ya, hypnoselling adalah ilmunya di situ. Contoh, kalau Anda mengatakan bahwa saya terbuka kepada Anda, Pak. Nah, Anda buka tangan Anda. Ya, itu adalah sebuah bahasa tubuh yang mendorong kepada alam bawah sadar si prospek, yang meyakinkan dia kepada si prospek bahwa Anda adalah orang yang terbuka. Misalnya seperti itu, ya. Atau ketika Anda misalnya menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki omset yang luar biasa dahsyat. Nah, Anda bisa gerakkan tangan Anda ke atas. Ya, secara otomatis itu membuat si prospek menyetujui bahwa oh, perusahaan ini bagus, omsetnya bagus, pertumbuhannya bagus misalnya, ya. Atau ketika Anda menunjukkan mengenai pesaing bisnis Anda di luar sana, Anda bisa gerakkan tangan Anda ke bawah. Ya, nah sekali lagi ini bahasa tubuh yang bisa membuat prospek Anda itu menyetujui apa yang Anda katakan, sahabat sekalian ya. Jadi banyak sekali bahasa tubuh, gerakan tangan yang akan kita pelajari. Namun sekali lagi, kita tidak mungkin selesaikan dalam sesi Zoom seperti ini ya. Kita harus praktek langsung mungkin untuk ketemu dan Anda memahami betul gerakan tangan seperti apa yang harus kita lakukan untuk bisa mempengaruhi prospek dalam proses presentasi solusi ya. Salah satunya contoh cara Anda, jabatan tangan juga pengaruh. Dan dari jabatan tangan Anda bisa mengetahui betul sifat si prospek. Dan Anda bisa tahu betul bagaimana caranya menghandle prospek yang jabatan tangannya punya ciri khas tersendiri. Misalnya seperti itu ya. Jadi banyak sekali sahabat sekalian ya, gerakan-gerakan tangan yang bisa kita pelajari untuk membantu Anda melakukan hypnoselling. Tapi secara sederhana adalah lakukan gerakan tangan untuk menunjang apa yang Anda katakan. Ya, Anda perhatikan baik-baik, orang yang bicara tanpa gerakan tangan itu akan lebih susah diterima isi pembicaraannya dibandingkan dengan orang yang bicara diikuti dengan gerakan tangan. Ya, karena ini adalah sesuatu yang membantu Anda untuk memasukkan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh prospek Anda. Selanjutnya sahabat leader sekalian, hal berikutnya berkenaan dengan hypnoselling ya. Yang harus Anda pahami secara sederhana dulu adalah berkaitan dengan suara yang Anda keluarkan dan juga pikiran Anda ya. Ini sangat penting sekali sahabat sekalian ya. Nah, jadi sekali lagi saya akan kupas kulit-kulitnya saja karena sekali lagi kita ada sesi Zoom, bukan Zoom ya, sesi khusus berkenaan dengan hypnoselling ya. Dan biasanya memang ini kita harus praktek sama-sama ya. Kita bicara mengenai suara yang Anda keluarkan sahabat sekalian ya.
Pertama, saya ingin menyampaikan kepada Anda semua bahwa suara yang keluar dari mulut kita, mulut Anda, itu ada yang namanya amplitudo. Ya, amplitudo itu adalah nada tinggi, nada sedang, nada rendah. Ya, jadi kadang-kadang tinggi Anda bicara gitu ya. Kemudian nada rendah, ya. Nah, itu adalah namanya amplitudo, ya. Anda perhatikan baik-baik intonasi saya. Intonasi saya ini selalu ada main amplitudo. Jadi saya kadang-kadang itu bicara dengan nada tinggi, gitu ya. Dan kadang-kadang saya bicara dengan nada rendah, ya. Nah, Anda perhatikan baik-baik. Itulah amplitudo. Dan Anda memang sebaiknya tahu, Bapak Ibu sekalian, kapan Anda main nada tinggi dan kapan Anda main nada rendah. Ya, Anda perhatikan baik-baik. Nah, ngomong-ngomong kapan Anda main nada tinggi dan kapan Anda main nada rendah? Ya, Anda main nada tinggi ya pada saat Anda ingin misalnya menekankan sesuatu. Ya, sesuatu hal yang penting misalnya Anda tekankan dengan nada tinggi. Ya, nah ketika Anda misalnya ingin secara perlahan menggiring prospek Anda dalam sebuah pola pikir tertentu, Anda bisa mulai gunakan nada lebih rendah, ya. Lebih rendah atau ketika Anda menceritakan sesuatu yang dalam, yang perlu ada unsur kesedihannya, Anda bisa mulai main nada rendah misalnya, ya. Nah, Anda bisa bermain seperti itu. Ya, kenapa amplitudo penting? Ya, karena kalau Anda tidak main amplitudo, sekali lagi ya, Anda akan kelihatan seperti datar, flat ya penyampaiannya. Apapun yang Anda sampaikan, kalau Anda tidak main amplitudo, itu datar. Dan itu tidak bisa atau susah untuk masuk dalam gelombang otak daripada prospek Anda. Ya, jadi Anda harus main amplitudo ya. Kemudian yang berikutnya adalah main frekuensi. Ya, main frekuensi itu apa? Main frekuensi itu Anda harus ubah-ubah kecepatan Anda dalam melakukan yang namanya presentasi solusi. Ya, Anda boleh perhatikan juga cara saya berbicara ini. Ya, Anda boleh perhatikan kadang-kadang saya bicara agak cepat. Kadang-kadang saya melambatkan nada bicara saya. Nah, itu namanya main frekuensi, ya. Kapan Anda bicara lebih cepat, kapan Anda bicara lebih lama, ya itu juga Anda harus belajar, ya. Dan sekali lagi, ketika Anda misalnya ingin betul-betul ya menunjukkan sesuatu, ya atau Anda kelihatan misalnya prospek Anda ini lagi pingin cepat-cepat menyelesaikan, Anda boleh mempercepat misalnya, ya. Atau ketika Anda ingin memasukkan sebuah informasi yang tepat dan dalam, Anda boleh memperlambat ya cara bicara Anda, ya. Nah, jadi sahabat sekalian, selain amplitudo dan frekuensi, Anda juga harus semangat dan antusias. Dan selalu sebutkan, saya ulangi sekali lagi ya, sebutkan nama prospek Anda berulang-ulang. Dalam setiap presentasi solusi, Anda gunakan prospek Anda sebagai contohnya. Ya, misalnya namanya Pak Budi. Pak Budi, kalau misalnya Pak Budi gabung dengan bisnis kami, ya dalam waktu 1 tahun Pak Budi bisa mendapatkan penghasilan ratusan juta per bulan. Ya, dan Pak Budi akan bisa memenuhi keinginan atau impian Pak Budi bersama keluarga. Ya, nah itu contohnya. Jadi artinya, jangan gunakan kata-kata umum, misalnya Bapak, Ibu, Anda. Jangan pada saat presentasi solusi. Apalagi kalau Anda presentasinya one on one, Anda sebutkan nama si prospek berulang-ulang. Ya, seperti yang saya sudah infokan sebelumnya, nama si prospek adalah lagu yang paling indah didengar oleh orang yang punya nama. Ya, dan nama ini akan membantu Anda melakukan namanya presentasi solusi. Nama ini getarannya akan sampai ke alam bawah sadar prospek Anda. Ya, nah inilah yang penting dalam melakukan yang namanya hypnoselling ya. Nah kemudian sahabat sekalian, ada hal-hal lain yang berkaitan dengan hypnoselling adalah juga pemilihan kata-kata yang Anda keluarkan ya. Jadi banyak sekali kata-kata hypnoselling yang membantu Anda ya kan untuk melakukan presentasi solusi. Ya, misalnya nih contoh ya, pakai kata-kata boleh misalnya. Ya, ini contoh sederhana aja ya. Banyak atau seringkali dari kita itu seringkali salah menggunakan kata, dan salah penggunaan kata itu ternyata berakibat buruk terhadap hasil daripada presentasi solusi Anda. Ya, misalnya begini. Anda bertanya kepada prospek Anda. Gimana Pak? Ya, menurut Anda bisnis ini bagus bukan? Ya, ingat, bagus bukan? Seringkali kita salah ya. Anda seringkali menyampaikan kata-kata bukan di belakang. Kata-kata bukan di belakang itu efeknya adalah tidak menyetujui atau negatif konotasinya. Sehingga ketika Anda mengatakan bagus bukan gitu ya, prospek itu akan menjawab iyanya ya atau bagus tapi tidak bulat. Dalam bawah sadarnya itu akan menerima bahwa bisnis ini tidak bagus karena Anda kata-katanya bagus bukan? Ya, bukan itu sekali lagi konotasinya negatif ya. Nah, contoh lagi misalnya ya.
Kalau Anda mau melakukan pemilihan kata, misalnya ini contoh aja ya, karena banyak sekali yang namanya rumusan kata-kata yang kita bisa pelajari, yang bisa Anda gunakan dalam proses hypnoselling. Tapi sekali lagi saya nggak mungkin dalam sesi Zoom kali ini ya. Contoh ya, ketika Anda selesai melakukan presentasi, Anda bisa tanya seperti ini. Bagaimana Pak Budi? Menarikkan. Nah, menarikkan ini lebih bagus, lebih positif dibandingkan menarik bukan. Ya ini contoh, ya kan sederhana tapi efeknya hasilnya beda. Kata-kata menarikkan itu adalah pernyataan sekaligus pertanyaan. Jadi pertanyaan sekaligus pernyataan. Prospek itu ketika Anda bertanya menarikkan, itu kata-kata itu sudah mendorong mereka untuk mengatakan ya betul ini menarik gitu loh. Tidak ada pilihan lain. Tapi kalau menarik bukan, itu ada pilihan. Di alam bawah sadar si prospek, ada pilihan mereka untuk mengatakan bahwa ada sesuatu yang masih belum menarik bagi mereka. Gitu ya, itu contoh sahabat sekalian ya. Atau misalnya begini, Anda boleh gunakan pada saat presentasi solusi Anda kata-kata boleh misalnya. Ini contoh ya. Kata-kata boleh itu adalah kata-kata hypnoselling yang sangat halus yang mendorong prospek Anda untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Ya contoh begini. Pak Budi, ya kalau Pak Budi ingin mendapatkan penghasilan 100 juta sebulan, saya sarankan Pak Budi boleh memilih paket, misalnya paket VIP misalnya. Ya, atau paket apa yang ada di bisnis Anda, paket platinum misalnya. Ya, jadi kalau Pak Budi ingin mendapatkan 100 juta setiap bulan, Pak Budi boleh memilih paket ini. Ya, jadi ada kata-kata bolehnya. Kata-kata boleh itu sebenarnya kata-kata menyuruh, tapi secara tidak disadari oleh prospek Anda. Ya, ini bahasa hypnoselling sahabat sekalian ya. Nah, jadi sekali lagi sahabat leader sekalian, banyak sekali kata-kata yang akan kita bahas. Namun saya tidak mungkin pada sesi ini, kita akan bahas pada sesi berikutnya ya. Yang terakhir adalah hypnoselling adalah pikiran Anda. Ya, pikiran Anda juga sangat berpengaruh penting dalam melakukan hypnoselling. Sebelum Anda prospek ketemu prospek Anda, pikiran Anda harus positif dulu. Ya, saran saya, Anda malamnya misalnya besok mau ketemu prospek, pikiran Anda itu Anda fokuskan pada hal positif dulu. Anda bayangkan diterima oleh Pak Budi, Anda bayangkan Pak Budi ini tanda tangan, Anda bayangkan Pak Budi ini join dengan Anda dengan paket yang paling besar misalnya. Tidak ada salahnya Anda membayangkan itu. Ya kan, itulah yang namanya kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran itu akan membawa Anda kemana Anda berpikir. Ya, you are what you think you are. Ya, jadi Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Pikiran ini sangat luar biasa, berkenaan dengan alam bawah sadar seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, jadi hati-hati dengan pikiran Anda. Ya, kalau pikiran Anda sebelum ketemu prospek sudah berkata ragu, misalnya, aduh closing nggak ya, ini Pak Budi ini ya, aduh kayaknya kok susah ya Pak Budi. Nah, kalau pikiran Anda sudah seperti itu, saya pastikan Anda pasti nggak akan closing. Oleh sebab itulah dalam melakukan presentasi solusi, penting sekali Anda punya pikiran positif. Anda selalu berpikir positif dulu ya. Mengenai hasilnya bagaimana hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau Anda berpikir positif, saya pastikan alam semesta akan dukung Anda. Bawa dalam doa, kuatkan iman Anda, ya kan, dan sekali lagi visualisasikan dalam pikiran Anda. Ya, jadi ketika Anda mau ketemu dengan prospek Anda, usahakan Anda berpikir positif, bayangkan dia akan closing ya. Dan Anda lakukan juga pada saat Anda lagi berbicara dengan dia. Pikiran Anda harus bicara. Ya, saya sering kali ya ketika ketemu klien-klien besar ya. Pada saat saya lagi bicara dengan klien ini, pikiran saya berbicara juga dengan pikirannya dia. Jadi maksud saya berpikir bahwa dalam pikiran saya bilang dalam pikiran saya bahwa ayo Pak Budi ambil dong paket yang paling tinggi, Pak Budi closing dong gitu. Itu pikiran saya. Jadi saya lagi ngomong tapi pikiran saya berbicara kepada pikiran Pak Budi. Nah, ini Anda harus lakukan sahabat sekalian ya. Saya yakin, saya jamin hasilnya akan dahsyat dalam presentasi Anda sahabat sekalian. Tentunya diiringi dengan teori-teori berkenaan dengan pengetahuan yang Anda harus miliki berkenaan dengan presentasi solusi tentunya. Cara berikutnya dalam melakukan presentasi solusi adalah melakukan yang namanya BOP, Business Opportunity, ya, di mana Anda buat sebuah pertemuan khusus ya, baik dalam bentuk BOP atau home sharing di rumah Anda atau di beberapa tempat tertentu ya, dengan mengumpulkan beberapa orang. Ya, tentunya BOP ini bagus karena mengandalkan kekuatan tim, bukan kekuatan Anda pribadi, sahabat sekalian ya. Dan dengan mengandalkan kekuatan tim, ini Anda akan lebih ringan kerjanya. Anda tidak perlu hebat-hebat banget gitu, karena tim Anda pasti akan bantu Anda.
Nah, BOP atau acara home sharing seperti ini efektif untuk orang-orang tipe sanguinis, sahabat leader sekalian. Sanguinis ingat ya, orang yang rame, ceria, suka ngomong. Nah, orang-orang seperti ini kalau diundang ke acara kumpul-kumpul kayak begini, itu paling seneng. Ya kan, jadi kalau Anda ngundang, Anda bisa sampaikan kepada mereka, ya, Bud, kamu datang yuk, kita ada acara presentasi. Wah asik Bud, kamu bisa ketemu banyak orang-orang hebat, ke pengusaha-pengusaha yang lain. Nah itu contoh, itu salah satu daya tarik untuk orang sanguinis. Tapi kalau Anda ngomong begitu kepada orang tipe melankolis atau plekmatis apalagi, mereka tidak tertarik diajak rame-rame begini, sahabat leader sekalian, ya. Jadi saya pastikan kalau Anda ketemu orang plekmatis atau melankolis, itu agak susah diajak ke BOP atau ke ajak acara ke home sharing. Agak susah mereka. Mereka lebih suka berdiam diri di rumah, ya, atau di tempat-tempat privasi, ya. Nah, untuk orang-orang koleris itu bisa, ya, kemungkinannya bisa diundang ke acara BOP atau home sharing. Orang koleris itu kan orang yang punya kuasa, biasanya berwibawa, punya pengaruh, ya kan, kemudian jaga image. Nah, orang-orang kayak gini ini agak susah memang diajak ke acara BOP atau home sharing. Anda akan bisa mengajak mereka khusus kalau Anda undang secara khusus. Ya, itu bisa kalau Anda undang secara khusus. Contoh undang secara khusus gimana? Misalnya, Anda bikin business opportunity, Anda bikinin undangan khusus buat dia. Yang terhormat Bapak Budi, dalam rangka ini, kami mengundang Bapak untuk hadir. Nah, itu contoh, ya. Atau misalnya, Anda mau ketemu untuk BOP atau home sharing, ya. Anda undang secara khusus, Pak Budi. Saya ingin mengundang Bapak, saya mau kenalkan Bapak dengan seseorang. Kebetulan beliau ada di rumah saya hari ini jam segini. Ya, Anda undang secara khusus kepada orang tersebut, ya. Nah, itu bisa untuk orang koleris. Tapi sekali lagi, Anda perhatikan baik-baik. Prospek Anda yang suka diundang ke BOP atau home sharing itu yang tipe sanguinis. Itu lebih mudah ngundangnya, ya. Nah, perhatikan baik-baik. Sebelum Anda melakukan presentasi solusi dalam bentuk BOP atau yang namanya home sharing, Anda harus jual acara itu, ya. Artinya Anda harus jual acara itu, Anda harus edifikasi acara itu. Ya, promosikan acara itu dengan luar biasa. Bila perlu gunakan undangan, ya, baik undangan fisik maupun undangan secara online, ya, dalam bentuk cetakan secara digital misalnya. Atau bila perlu Anda jual acara itu, undangannya dijual. Ya, ini Anda harus bisa lakukan, sahabat sekalian. Kenapa? Sekali lagi, Anda harus bangun mindset bahwa ketika Anda mengundang orang untuk hadir, itu berarti memberi mereka kesempatan bisnis yang bisa jadi solusi untuk mereka. Ingat, bukan Anda yang butuh mereka. Betul sih, Anda butuh mereka juga untuk mengembangkan jaringan Anda. Tapi mindset Anda harus diubah dulu, bahwa Anda mengundang mereka untuk memberi solusi buat mereka. Jadi ketika mereka Anda undang, mereka yang beruntung. Ya, bukan Anda yang beruntung. Anda juga beruntung sih, tapi mindset Anda harus berpikir bahwa mereka lah yang jauh lebih beruntung. Ya, coba Anda pikirkan aja hari ini. Hari ini Anda ada dalam sebuah bisnis jaringan yang mungkin saja sudah memberikan Anda penghasilan luar biasa. Ya, siapa yang memberikan informasi bisnis jaringan ini kepada Anda? Tentunya sponsor upline Anda yang mungkin belum tentu Anda kenal sebelumnya. Tapi karena mereka mau mengundang Anda untuk mendengarkan sebuah presentasi solusi, Anda mau dengar dan Anda akhirnya join. Dan Anda akhirnya mendapatkan penghasilan seperti sekarang. Menurut saya, siapa yang beruntung? Anda yang beruntung, ya. Mengenai orang lain beruntung atau sponsor upline Anda juga beruntung, itu sudah bagian mereka. Itu sudah bagian berkat dari Tuhan, ya. Anda jangan pikirin bagian orang lain, Anda pikirin bagian Anda, ya. Jadi Anda jual undangan untuk acara BOP atau home sharing, boleh Anda jual. Ya, misalnya nih ada acara bisnis presentasi. Anda bisa bicara begini, Pak Budi, ini ada sebuah acara presentasi bisnis yang luar biasa Pak Budi. Pembicaranya orang hebat, ya, dan ini yang dihadiri pengusaha-pengusaha yang sudah meraih income luar biasa Pak Budi. Nah, acara ini Pak, ini sayangnya terbatas sekali Pak. Saya kebetulan punya sisa 3 undangan Pak. Ini acara ini harga tiket masuknya Pak itu 200.000. Ya, kalau Pak Budi mau hadir Pak, saya bisa kasihkan undangan ini kepada Bapak. Ya, harga undangannya 200.000 Pak. Ya, kalau Bapak mau ganti boleh, tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Saya kebetulan sudah beli undangan ini. Misalnya begitu, ya. Anda jual undangan ini kepada seorang Pak Budi. Gimana Pak Budi? Bisa datang Pak Budi? Nah, itu loh. Ya, itu contohnya. Anda jual acara itu, ya, agar acara itu punya value. Ya, jadi jangan sampai Anda buat acara itu kesannya tidak punya value. Ya, misalnya perusahaan Anda bikin BOP secara rutin misalnya. Ya, Anda kalau tidak jual dalam tanda kutip acara, itu akan susah, sahabat sekalian.
Anda akan susah untuk mengajak Pak Budi atau orang lain untuk hadir kepada acara BOP tersebut. Ya, misalnya begini, Pak Budi, ini ada acara Pak, ya, acara peluang bisnis Pak. Ada ini Pak, acaranya tiap minggu, tiap hari Sabtu jam 7. Pak Budi, kapan ada waktu datang yuk Pak. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Anda cara ngundangnya seperti itu, saya pastikan Pak Budi tidak akan pernah datang, sahabat sekalian, ya. Jadi sekali lagi, cara Anda mengundang untuk acara BOP itu juga sangat penting, ya. Gunakan undangan, jual undangan, dan konfirmasi kehadiran mereka sebelum acara. Ya, beberapa jam sebelum acara Anda ingatkan kembali. Namanya manusia juga lupa gitu ya. Nah, dalam presentasi solusi dalam bentuk BOP atau home sharing, biasanya tim yang melakukan presentasi. Ya, bukan Anda ya. Kalau Anda lah juga menjadi presentasinya, presenternya, ya Anda harus kuasai kembali yang pertama tadi, yaitu kemampuan hypnoselling. Dan satu lagi, kemampuan bicara di depan publik. Ya, nah kemampuan bicara di depan publik, kami juga ada sesi khususnya. Ya, Anda harus belajar kepada kami Lee Jun Sang School of Network bagaimana Anda bisa menjadi presenter publik yang luar biasa. Ya. Dan pada sesi ini nggak mungkin saya ceritakan itu secara detail ya. Namun secara sederhana sikap Anda saat BOP atau home sharing sangat penting. Satu, Anda harus semangat dan antusias. Ya, Anda tahulah bagaimana semangat dan antusias. Kemudian perhatikan baik-baik, jangan main HP. Pada saat ada yang membawakan presentasi di home sharing atau BOP, jangan main HP. Ya, jangan lain-lain, jangan penerima telepon dulu. Anda mencatat, ya pura-pura mencatat juga boleh. Angguk-anggukkan kepala, itu adalah cara sederhana yang Anda harus bisa lakukan, ya. Agar undangan Anda atau prospek Anda yang hadir itu terpengaruh secara visual kepada apa yang Anda lakukan. Karena dia akan melihat Anda pasti selama acara itu. Anda kalau bisa duduk paling depan sebagai pengundangnya dan dia melihat Anda dari belakang. Dia lihat Anda antusias, dia lihat Anda misalnya mencatat, dia lihat Anda mengangguk-ngangguk, wah itu akan kepengaruh. Mereka akan mengikuti Anda karena Anda adalah pengundangnya. Dan pastikan setelah acara BOP atau home sharing selesai, lakukan yang namanya circle meeting. Nah, circle meeting adalah sebuah pertemuan setelah BOP atau home sharing untuk mengajak mereka berdiskusi apa yang menjadi keberatan mereka, ya. Nah, ini adalah cara kedua untuk melakukan presentasi solusi, sahabat sekalian, ya, yaitu BOP atau home sharing. Secara detail sekali lagi, ya kan kita akan bahas pada sesi-sesi berikutnya. Kemudian cara memberikan presentasi solusi berikutnya adalah via Zoom. Via Zoom ini tentunya adalah sudah bicara mengenai online. Dan ini adalah pilihan ketika prospek Anda itu tidak bisa ditemui secara langsung one-on-one atau tidak bisa diajak home sharing atau BOP. Maka pilihan berikutnya adalah diajak untuk mengikuti yang namanya Zoom presentasi. Untuk tipe Zoom presentasi seperti ini efektif untuk tipe sanguinis, melankolis, dan plekmatis. Ya. Orang kolerik akan sangat tidak mau menghadiri Zoom. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, mereka tipenya jaga image ya. Mereka mau ditemui secara personal atau kalau diundang ke BOP atau home sharing harus diundang khusus baru mereka mau datang. Ya, nah tapi ini untuk Zoom bisa untuk 3 tipe. Tipe sanguinis yang suka rame-rame juga suka. Tipe melankolis yang perfeksionis juga suka. Dan tipe plekmatis yang introvert juga suka. Namun biasanya pasti tidak buka kamera. Yang namanya melankolis sama plekmatis, saya pastikan tidak buka kamera. Ya, beda dengan tipe sanguinis, biasanya buka kamera ya. Nah, dalam Zoom presentasi seperti ini, Anda juga mengandalkan kekuatan tim. Karena biasanya juga ada tim yang bantu Anda melakukan presentasi solusi. Anda jual juga Zoom ini sebelumnya. Cara jualnya sama seperti ketika Anda menjual acara BOP atau home sharing. Anda harus menjual acaranya. Ya, menjual acaranya itu bagaimana? Boleh kalau Anda mau terapkan ada kata-kata biaya di situ, Anda boleh terapkan seperti tadi. Ya, misalnya Pak Budi, wah Sabtu ini ada acara Zoom spesial Pak. Ini mengenai peluang bisnis yang sudah sempat saya singgung sebelumnya. Bisa jadi ini jadi solusi buat Pak Budi. Ya, jadi ini adalah sebuah Zoom yang luar biasa, pembicaranya bla 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 dan sebagainya. Anda cerita sesuatu, Anda promosikan sesuatu yang bisa Anda promosikan, ya. Nah, kalau Pak Budi mau Pak, saya berikan Bapak link khususnya Pak. Karena link ini sebenarnya berbayar Pak. Tapi khusus buat Pak Budi, saya berikan gratis. Yang penting Pak Budi memastikan kehadiran, saya berikan gratis Pak buat Pak Budi, ya. Nah, itu contoh sahabat leader sekalian ya. Menjual acara Zoom.
Anda jangan bilang seperti yang tadi, Anda kalau tidak menjual Zoom itu begini, Pak Budi, ini ada presentasi bisnisnya Pak, ini ada tiap minggu hari Sabtu Pak, Pak Budi kira-kira mau ikut Zoom di hari apa atau kapan? Nah, itu tidak menjual sahabat leader sekalian ya. Atau Anda kalau mau acara Zoom, Anda broadcast saja ke semua kontak Anda, itu namanya woro-woro atau pengumuman. Anda harus menjual dulu sebuah acara Zoom, baru Anda bisa mengajak orang untuk hadir di Zoom ya. Dan sikap Anda saat Zoom sangat penting. Satu, berpakaian yang rapi, yang profesional. Ya, kenapa? Walaupun di Zoom, prospek atau undangan Anda melihat Anda, ya kan? Dan pastikan backgroundnya tidak mengganggu, ya, hal-hal yang tidak mengalihkan perhatian prospek atau orang lain. Ya, misalnya di belakang ada jemuran gitu ya, jangan seperti itu. Ya, Anda sekarang kan udah canggih, Anda bisa ganti background lah, ya, background yang standar misalnya, yang tidak kelihatan hal-hal yang gak enak dilihat misalnya. Ya, sekali lagi Anda berpakaian, berpenampilan, jangan sambil tiduran, ya, Anda harus jaga postur juga, ya, senyum dan sebagainya, ya. Jadi walaupun di Zoom, Anda tahu prospek Anda itu melihat Anda, apalagi kalau Anda buka kamera kan kelihatan gitu kan. Nah, tapi kalau Anda tidak buka kamera itu juga tidak bagus. Karena prospek Anda merasa lagi komunikasi dengan tembok kalau Anda tidak buka kamera. Jadi Anda pastikan buka kamera saat Zoom. Dan tapi pastikan sekali lagi penampilan dan lain sebagainya itu mendukung untuk acara Zoom tersebut, sehingga Anda kelihatan profesional ya. Nah, jadi inilah salah satu presentasi solusi yang diberikan lewat Zoom ya. Dan setelah itu tentunya ada pertanyaan-pertanyaan untuk handling objection yang dihandle tentunya oleh kekuatan tim. Dan Anda juga harus jadi kompor dalam acara Zoom seperti ini. Ya, kompornya gimana? Anda beri komen-komen positif, beri applause, tepukan tangan dan sebagainya, itu Anda boleh lakukan pada Zoom ya, untuk meningkatkan semangat dan antusias prospek yang Anda undang di acara Zoom. Kemudian cara memberikan presentasi solusi berikutnya yang terakhir ya, yang tentunya ini lebih yang paling tidak kuat gitu ya. Tapi kadang-kadang ini juga bisa sangat membantu untuk orang-orang tipe-tipe tertentu, yaitu tipe melankolis dan plekmatis. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa tipe melankolis dan plekmatis, melankolis tipenya pembelajar, perfeksionis, kritis, analitis. Sementara tipe plekmatis, tipenya adalah introvert, tidak suka ketemu orang, dan susah untuk mengambil keputusan, dan cenderung pemalu dan tidak suka rame-rame ya. Nah, video presentasi itu juga sangat penting untuk orang-orang seperti ini. Kalau tipe-tipe kolerik atau sanguinis Anda kasih video presentasi, jarang dilihat ya Bapak Ibu sekalian, paling dilihat sebentar, setelah itu dia akan skip. Tapi beda dengan tipe melankolis dan plekmatis, mereka akan sangat suka jika diberikan video presentasi seperti ini ya. Anda bisa mengandalkan kekuatan video yang ada di perusahaan Anda untuk bisa memberikan presentasi solusi yang tepat untuk si prospek ya. Namun Anda harus belajar dulu tentunya. Anda harus pahami dulu semua video yang ada di perusahaan bisnis jaringan Anda. Video A itu tujuannya untuk A, video B tujuannya untuk B, video C tujuannya untuk C, dan seterusnya. Kadang-kadang para pemain bisnis jaringan itu banyak punya video, perusahaannya banyak punya video, tapi ngawur ngasih videonya sembarangan kepada si prospek, tidak video yang tepat. Nah, oleh sebab itu Anda juga harus memahami video mana yang Anda harus berikan kepada prospek Anda, agar prospek Anda tepat bisa memahami solusi apa yang Anda ingin berikan kepada mereka. Ya, Anda jual video itu sebelum Anda berikan. Ya, itu caranya. Contoh begini. Pak Budi ya, sayang sekali kita nggak bisa ketemu Pak Budi. Saya ingin menyampaikan ke Pak Budi sebuah peluang bisnis yang bisa bantu Bapak untuk menyelesaikan masalah Bapak. Ya, namun sebelum kita ketemu, lain kali kita pasti ketemu, karena Bapak sibuk sekali. Boleh saya berikan video kepada Bapak ya? Video ini Pak Budi ini luar biasa. Video ini bisa memberikan Bapak gambaran mengenai bisnis ini. Dan di video ini pembicaranya orang luar biasa. Anda bisa identifikasi dulu siapa yang bicara. Ya, nah, video ini durasinya sekian Pak ya. Saran saya Bapak dengarkan pada saat waktu santai. Nanti jika Bapak sudah selesai mendengarkannya, nanti kita akan diskusi Pak. Saya ingin pandangan Bapak mengenai isi video ini. Nah, itu caranya menjual video. Jadi video itu bukan Anda broadcast begitu saja. Pak Budi dengerin ya. Nah, itu tidak menjual. Anda jual dulu baru berikan videonya. Cara jualnya kayak tadi ya. Nah, sekali lagi, video presentasi Anda perhatikan baik-baik. Video-video itu tujuannya untuk apa? Ya kan, jenisnya bagaimana? Dan pastikan ya kan, tipenya orangnya melankolis atau plekmatis. Mereka mau untuk belajar lewat video. Tapi kalau kolerik atau sanguinis agak susah diajak belajar lewat video, sahabat sekalian ya.
Jadi sahabat leader sekalian, berikut ini adalah hal-hal penting sebelum Anda melakukan presentasi solusi dengan 4 cara tadi ya. Yang pertama adalah pastikan Anda sudah mengetahui yang namanya hot button daripada prospek Anda. Kenapa hot button ini penting? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa presentasi yang Anda lakukan kali ini bukanlah presentasi bisnis. Ini adalah presentasi solusi. Apa bedanya presentasi bisnis dan presentasi solusi? Presentasi bisnis itu Anda presentasi secara standar. Apa yang Anda bicarakan kalau Anda presentasi standar? Satu, Anda bicara mengenai company profile perusahaan. Yang kedua, Anda bicara mengenai produk, kesaksiannya, kehebatan produk. Yang ketiga, Anda bicara mengenai bisnis plan-nya. Dan yang keempat, Anda bicara mengenai yang namanya support sistemnya. Ya, itu aja yang Anda bicarakan kan kalau presentasi bisnis. Nah, namun dalam presentasi solusi, Anda tetap membicarakan yang 4 itu, tapi di tengah-tengah presentasi, Anda selalu mengacu kepada kebutuhan prospek Anda. Ya, mengacu kepada kebutuhan prospek Anda. Jadi misalnya, prospek Anda punya kebutuhan untuk mendapatkan passive income misalnya, agar dia bisa memiliki passive income 100 juta sebulan. Nah, pada saat Anda melakukan presentasi misalnya mengenai company profile misalnya, Anda tekankan, Pak Budi, ya, kalau Pak Budi ingin memiliki pendapatan passive income, tentunya penting sekali memiliki perusahaan yang jangka panjang, ya, dan juga besar, Pak Budi. Nah, oleh sebab itulah Pak Budi bisa lihat perusahaan kami ini sudah berjalan sekian tahun misalnya, dan sudah membuktikan komitmennya. Jadi kalau Pak Budi menggantungkan masa depan Pak Budi, mengharapkan penghasilan 100 juta sebulan dari perusahaan ini akan sangat bisa membantu Bapak. Nah, itu contoh. Ya, itu contoh presentasi solusi. Kalau Anda melakukan presentasi bisnis, Anda caranya begini, Pak Budi, perusahaan ini sudah umurnya sekian puluh tahun, sudah ada di sekian negara, dan perusahaan ini sudah punya kantor di sini. Nah, itu namanya presentasi bisnis, presentasi company profile. Ya, contoh lagi kalau kita bicara presentasi produk, ya sesuai dengan kebutuhan prospek misalnya ya. Kalau Anda presentasi bisnis kan Anda cerita, Pak, produk ini mengandung ini, fungsinya untuk ini, dan seterusnya. Ya, itu namanya presentasi bisnis. Tapi kalau presentasi solusi, Anda ngomong begini. Misalnya, kalau ternyata Anda tahu bahwa prospek Anda ini kan punya masalah kesehatan, misalnya ada keluarganya kanker. Anda boleh tekankan di situ saja, ya. Pak Budi, produk ini mengandung antioksidan misalnya. Ya, antioksidan Pak Budi itu sangat penting untuk bisa menangkal kanker, Pak. Yang namanya kanker itu kalau ditangkal dengan antioksidan, itu kankernya pergi. Ya, dan ini bisa memperbaiki sel-sel yang rusak di dalam tubuh orang penderita kanker. Jadi kalau penderita kanker itu diberikan produk ini Pak Budi, penderita akan bisa sembuh dengan lebih cepat. Nah, itu contoh. Itu namanya memberi solusi Bapak Ibu sekalian ya. Contoh lagi mengenai bisnis plan misalnya. Bisnis plan itu Anda harus sampaikan ya. Pak Budi, ya saya tahu Pak Budi kan ingin mendapatkan passive income ratusan juta atau 100 juta sebulan ya dari sebuah bisnis jaringan atau dari manapun dah. Pak Budi bisa lihat marketing plan atau bisnis plan kami. Jika Pak Budi mengambil paket yang paling besar misalnya paket VIP ya, Pak Budi boleh bisa mendapatkan income 100 juta setiap bulan. Karena potensi paket VIP memang 100 juta sebulan. Sayangnya kalau Pak Budi mengambil paket di bawahnya, potensi Bapak tidak bisa mencapai 100 juta setiap bulan. Nah, itu contohnya presentasi solusi ya. Contoh lagi misalnya mengenai support system. Ya, ketika mengenai support system, Anda bicara mengenai dukungan. Kalau Anda bicara mengenai standar saja misalnya, bicara mengenai support system, ya, atau bicara tadi mengenai business plan, ya, business plan itu kalau bicara presentasi bisnis standar, itu kan Anda bicara umum saja. Ya, misalnya kalau paket ini Pak, ini haknya segini, paket ini haknya segini, nah, itu presentasi umum. Tapi kalau presentasi solusi beda, yang tadi saya sudah sampaikan. Anda berikan penekanan pada solusi buat masalah si prospek ya. Kemudian berikutnya adalah mengenai support system atau dukungan sistem. Anda sampaikan bahwa dukungan sistem kami itu membantu Bapak untuk memudahkan Bapak meraih apa yang jadi tujuan Bapak. Jadi kalau Bapak ingin punya 100 juta sebulan secara passive income, tentunya Bapak harus memiliki pendidikan terbaik untuk jaringan Bapak. Nah, kami memilikinya, Pak. Kami punya pendidikan terbaik yang bisa jaringan Bapak dan Bapak ikuti agar jaringan Bapak bisa melakukan proses bisnis ini dan Bapak bisa mendapatkan passive income 100 juta setiap bulannya. Nah, itu contoh Bapak Ibu sekalian, sahabat leader sekalian, yang namanya presentasi solusi. Ya, jadi karena kadang-kadang banyak sekali presentasi bisnis dilakukan ya tidak memberi solusi sehingga akhirnya datar saja ya. Yang kedua, pastikan Anda sudah menguasai materinya. Tentunya berkenaan dengan menangani keberatan.
ya materi mengenai company profile, mengenai produk, business plan, mengenai support system. Semua Anda harus kuasai, jangan sampai ada hal-hal yang tidak Anda kuasai. Mau tidak mau Anda harus belajar. Dan yang terpenting Anda harus mau belajar cara menangani keberatan. Ya, cara menangani keberatan kita akan bahas pada sesi berikutnya. Dan yang ketiga, Anda profesional dalam melakukan presentasi solusi. Ya, tepat waktu, membawa tools atau alat bantu yang tepat. Ya, dan Anda harus betul-betul terlihat profesional. Dan yang keempat, yang terpenting adalah Anda bisa berlatih melakukan presentasi solusi pada skala prioritas di bawah 9. Ya, kita udah belajar sebelumnya mengenai yang namanya bank nama. Anda jangan coba-coba gunakan skala prioritas 9 ke atas untuk coba-coba atau untuk latihan. Tapi kalau Anda mau pakai latihan untuk orang yang di bawah skala prioritas 9, Anda boleh lakukan. Ya, Anda anggap sebagai latihan. Kalau toh seandainya mereka closing, itu sangat bagus. Tapi kalau seandainya belum closing, nggak apa-apa. Namanya juga latihan. Tapi sekali lagi untuk SP tinggi, jangan pakai untuk latihan. Jadi sahabat leader sekalian, manakah cara presentasi yang paling tepat? Jawabannya tidak ada sahabat sekalian ya. Jadi presentasi yang paling tepat adalah presentasi yang paling sesuai dengan tipe prospek Anda. Dan tergantung dengan kesempatan dari para prospek Anda dan juga kesempatan Anda. Jadi tidak ada presentasi mana yang paling tepat. Yang Anda harus lakukan adalah melakukan trial dan error. Ya, jadi sekali lagi sahabat leader sekalian, dalam bisnis jaringan Anda tidak diharamkan untuk membuat kesalahan. Bahkan Anda diminta untuk melakukan sering-sering kali kesalahan agar Anda bisa belajar dari semua kesalahan-kesalahan yang Anda buat. Ya, itulah pendidikan dalam bisnis jaringan. Ya, Anda sekali lagi justru diharapkan untuk melakukan kesalahan. Ya, kemudian bagaimanakah presentasi yang bagus? Jadi tidak ada presentasi yang bagus Bapak Ibu sekalian. Presentasi itu adalah presentasi yang tepat. Ya, presentasi yang bagus nggak ada. Kalau Anda lihat ada orang, jago ya presentasi, ya, intonasinya bagus dan sebagainya. Ya percuma kalau intonasi bagus tapi juga nggak closing atau tidak tepat juga percuma. Artinya tidak tepat memberikan solusi buat prospek atau buat audiens, itu juga percuma sahabat leader sekalian. Tidak penting presentasi bagus. Oleh sebab itu Anda jangan menunda kalau Anda merasa diri Anda belum bisa presentasi yang bagus. Sekali lagi tidak ada presentasi yang bagus atau tidak menarik atau tidak oke, nggak ada. Yang ada adalah presentasi yang tepat dan tidak tepat. Nah, hari ini kita belajar sama-sama bagaimana caranya agar Anda bisa melakukan presentasi itu dengan tepat. Ya, namun tetap memperhatikan rambu-rambu yang penting dalam melakukan yang namanya presentasi. Jadi tidak ada kata-kata presentasi yang standar. Kamu kalau presentasi itu ngomongnya A dulu, baru B, baru C, baru D. Nggak ada seperti itu. Jadi kalau ada upline leader Anda mengajarkan Anda cara presentasi begitu, ya itu nggak perlu diikutin. Ya kenapa? Karena nggak ada presentasi itu secara standar. Anda bisa mulai dari C, Anda bisa mulai dari D, Anda bisa mulai dari A, dan seterusnya. Ya, dan sekali lagi presentasi yang tepat adalah presentasi yang memberikan solusi, ya. Dan pepatah mengatakan bahwa practice make perfect, ya. Practice make perfect. Jadi artinya apa? Artinya Anda harus sering berlatih agar Anda selalu jauh lebih sempurna. Ya, tidak ada orang yang langsung hebat. Ya, Anda baru join langsung hebat. Nggak mungkin begitu sahabat leader sekalian. Semua orang memulai yang namanya presentasi dari kesalahan-kesalahan. Awalnya mungkin gemeteran dulu. Ya, saya sahabat sekalian, saya adalah dulu mantan pegawai bank. Saya dulu kerjanya lihat komputer tiap hari, ya. Tidak pernah ketemu orang. Ya, Anda bayangkan, kemudian join dalam bisnis jaringan, saya harus ketemu orang setiap hari. Ya, saya awalnya juga agak kagok presentasi karena nggak biasa ketemu orang. Apalagi tiba-tiba ngomong di depan umum, itu kagok banget. Gemeteran. Ya, awalnya jadi MC aja gemeteran, apalagi presentasi. Ya kan? Namun lama-kelamaan karena saking seringnya gitu ya, saking tiap hari, tiap saat ketemu presentasi, ya lama-lama presentasi itu jadi kebiasaan. Ya lama-lama jadi gampang. Allah bisa karena biasa. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau Anda yang masih merasa ragu-ragu melangkah karena Anda merasa belum bisa presentasi, Anda jangan berpikir seperti itu. Anda boleh buang jauh-jauh pikiran itu. Anda tidak perlu menunggu Anda bagus dulu untuk presentasi. Anda lakukan saja, lakukan kesalahan sebanyak-banyaknya. Dari situ Anda akan belajar sahabat leader sekalian, ya. Dan ini adalah hal yang penting yang Anda harus pahamkan kepada seluruh jaringan Anda. Ya, tidak ada presentasi itu yang bagus. Yang ada adalah presentasi yang tepat atau tidak tepat, ya. Oke, sahabat leader sekalian, pada sesi ini kita sudah belajar
mengenai bagaimana melakukan presentasi solusi ya. Dan saya yakin pada sesi kali ini Anda sudah lebih jelas, Anda bisa melihat bahwa apa bedanya antara presentasi bisnis dan presentasi solusi. Dan sekali lagi ya, presentasi yang tepat adalah presentasi solusi, di mana Anda memberi solusi kepada prospek Anda agar mereka tergerak untuk mengikuti Anda, untuk join dalam bisnis jaringan yang Anda sedang ceritakan kepada mereka. Selamat mencoba. Oke, sahabat leader sekalian ya, kita jumpa pada sesi berikutnya. Sesi yang tidak kalah dahsyatnya, yaitu obat yang kelima ya, untuk jaringan Anda yang sudah sering presentasi, sudah biasa presentasi, tapi nggak closing-closing gitu kan. Loh, apa yang terjadi ya? Padahal presentasinya kelihatannya udah tepat, udah bagus gitu ya. Tidak ada yang salah, dan bahkan dia seringkali sudah melakukan presentasi, tapi kok nggak ada closing ya? Kenapa ya? Nah, inilah yang akan kita bahas pada obat yang kelima, sahabat leader sekalian ya. Jadi sampai jumpa di pertemuan sesi berikutnya. Salam dahsyat!